Shalom jemaat yang terkasih, kita sudah membacakan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari Rabu ini yaitu kitab Imamat pasal 4 pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau kita perhatikan dan maknai akan bacaan kita ini, kita diberikan suatu tema besar untuk lebih memahami dengan benar akan firman-Nya ini, yaitu tentang korban penghapus dosa dunia. Jemaat yang terkasih, setiap kesalahan dan dosa akan mendapatkan yang namanya konsekuensinya, baik kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Karena yang harus dipahami di situ bahwa dosa adalah putusan, atau dengan kata lain, dosa itu putusnya hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Nah, Alkitab juga dia menyatakan bahwa dunia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, melalui bacaan kita tadi, kitab Imamat ini menguatkan kita, mengingatkan kita dalam hidup yang ada ini. Karena tentunya yang saya mau katakan, ketika kita memahami kitab Imamat ini, seringkali kita mendapatkan banyak anggapan bahwa kitab Imamat ini dianggap tidak penting, dan lebih parah lagi, orang percaya terkesan dia mengabaikan akan kitab Imamat ini. Kenapa mereka mengabaikannya tadi? Ada banyak hal. Karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk memaknai, mengerti akan apa yang dituliskan melalui kitab Imamat ini. Nah, jemaat yang terkasih, kitab Imamat ini ditulis oleh seorang yang bernama Musa, dan kitab Imamat ini ada hubungannya langsung dengan kitab Keluaran. Dan kitab Imamat ini juga dikenal sebagai buku panduan imam. Dengan demikian, tentunya hal ini menunjukkan bagaimana beratnya suatu tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan juga umatnya. Nah, yang tadi saya katakan, setiap kesalahan dan dosa akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, konsekuensi yang harus ditanggung jika mereka berbuat salah. Imam berfungsi sebagai barometer kesalahan umat. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga. Jadi intinya sebenarnya melalui bacaan kita ini mengingatkan kita umat dan juga para imam yang ada di Israel dalam konteks bangsa ini sendiri. Dan di sini juga mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita yang hidup sekarang ini. Kenapa demikian? Sekarang kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia. Dia menjadi korban penghapus dosa dunia. Korban yang Tuhan Yesus persembahkan adalah satu kali untuk menebus dosa-dosa kita, dan itu cukup untuk selama-lamanya. Nah, dengan demikian apa yang harus kita perbuat? Karena jika kita perhatikan secara seksama tadi yang saya katakan, kitab Imamat ini adalah kitab yang paling banyak sekali mengandung kata-kata Allah secara langsung, jemaat yang kasih. Dan tidak dapat disangkal bahwa setiap agama, bahkan setiap orang dikatakan dia beragama, dia mempunyai pemahaman tentang korban yang berbeda-beda. Maka tidak heran ada banyak variasi dalam menentukan makna korban. Perkataan korban itu berarti persembahan. Nah, korban dipahami sebagai persembahan kepada Allah, sebagai pengganti manusia yang berdosa, atau santapan untuk dewa-dewa dan sebagainya. Nah, sistem korban ini secara tidak langsung mengungkapkan akan adanya sesuatu yang lebih besar dari manusia. Nah, karena korban itu dipersembahkan kepada sesuatu, ada seseorang yang dianggap lebih besar daripada manusia. Itu konteks kita Imamat tentang korban persembahan. Nah, tentu kita harus menyadari akan hal ini. Karena persembahan korban manusia itu diberikan kesempatan untuk memulihkan dan menghormati Tuhan yang hidup.
dalam konteks kitab Imamat. Saya mau katakan begini, jemaat yang dikasih. Kalau kita baca sama memaknai kitab Imamat, bahwa ketika imam atau umat dia berbuat salah, dia harus membawa korban persembahan itu sebagai penghapus dosa kepada imam lewat perantara mereka. Dan korban-korban dalam perjanjian lama hanya merupakan tebusan sementara untuk dosa dan tidak akan pernah menjadikan umat yang mempersembahkan secara sempurna. Karena kenapa? Karena seluruh umat, para imam, mereka juga harus mempersembahkan korban dari tahun ke tahun. Nah, karena inilah kehendak Allah kepada umat. Namun usaha manusia yang bersifat agamawi tidak dapat membuat mereka masuk ke dalam keadaan yang layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, kelayakan tersebut sepenuhnya datang daripada Allah. Oleh karena itu dosa dia memang merusak hubungan manusia dengan Allah. Dan bukan hanya merusak, tapi menjadikan rintangan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Ini yang harus kita pahami dalam konteks hidup kita saat ini. Kalau kita berbuat salah, tentu ketika manusia atau orang percaya itu melakukan kesalahan, dia tahu bahwa dia berbuat dosa. Itu rintangan dia untuk datang kepada Allah. Dan kitab Imamat ini memberikan gambaran bahwa ketika mereka ingin mengatasi rintangan itu dengan memberikan suatu korban dalam ibadah. Nah, hal ini merupakan sifat yang asisi dari Allah dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Karena kenapa? Korban dalam kitab Imamat itu mempunyai pembatasan, sebab hanya bisa menghapus dosa yang tidak disengaja atau bahkan ini hanya bersifat ritual. Nah, berbeda yang saya mau katakan dalam konsep saat ini kita dalam perjanjian baru. Karena Paulus dia menekankan bahwa kematian Yesus di kayu salib menyatakan kebenaran Allah dan keadilan Allah. Nah, dengan sangat jelas adalah korban yang satu-satunya yang perlu membebaskan kita dari dosa dan korban itu adalah Tuhan Yesus yang bersifat kekal dan selamanya. Jadi yang harus dipahami di sini dari dua konteks, yang lama dan baru. Dalam konteks perjanjian lama, ketika umat dia berbuat salah untuk menghapus dosanya agar mereka ada kebenaran, harus mengorbankan korban persembahan melalui binatang, sapi, domba. Dan itu harus disembelih oleh para imam sebagai perangkat. Tapi konteks kita di perjanjian baru, kita boleh bersyukur karena Kristus telah menyerahkan tubuhnya, mengampuni segala dosa kita, dan itu sifatnya kekal dan untuk selama-lamanya. Nah, dengan demikian, apa yang terjadi? Kita diperdamaikan kembali dengan Allah, dan melalui manusia, melalui pengorbanan Kristus kembali memperoleh keberadaan kita manusia sebelum manusia ini berdosa. Nah, dengan demikian korban itu identik dengan persembahan yang dimana ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, oleh karena itu korban dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat membawa kita pada pengertian tentang penebusan Kristus bagi dosa manusia. Atau yang saya mau katakan, ada pendamaian darah dan kekudusan hidup yang begitu ditekankan dalam kitab Imamat, sangat erat kaitannya dengan karya pendamaian Kristus dan kekudusan hidup orang percaya di zaman perjanjian baru. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, jadi makna sistem korban itu intinya sebenarnya mengacu pada pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai suatu tebusan bagi dosa umat manusia. Nah, korban dalam kitab Imamat ini penting dalam yang baru karena memberikan kepada kita latar belakang untuk memahami kebenaran sentral iman Kristen mengenai korban Kristus yang menebus kita dari dosa. Nah, itulah sebabnya saya katakan orang Kristen, orang percaya di masa sekarang ini tidak terikat dengan korban bakaran. Karena gereja Tuhan saat ini tidak mengenal yang namanya persembahan korban bakaran berupa hewan, atau melalui domba, atau melalui kambing, atau melalui sapi. Tetapi kita sebagai umat diizinkan mempersembahkan apapun kepada Tuhan yang tidak terbatas pada jenis korban. Misalnya jenis hewan yang dikorbankan, berapa banyak korban, berapa ekor yang harus dimakan, kapan korban itu
harus persembahkan, bagaimana cara persembahan korban, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita memberikan persembahan itu dalam bentuk materi atau uang kita, atau kita memberikan persembahan itu waktu kita untuk Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup pun bagi Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Nah, persembahan kita tidak terbatas pada hewan semata-mata. Dan yang paling penting, kita tidak mempersembahkan korban agar dosa kita dihapus oleh korban tersebut. Tapi kita mempersembahkan korban agar kita diselamatkan dan tentunya kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi, kita yang hidup saat ini, kita jangan tergoda untuk menganggap enteng akan dosa itu. Karena kita tidak pernah mengorbankan binatang atau melihat darah yang mengucur dari leher domba tak bersalah itu karena kesalahan kita. Tetapi kita diingatkan tentang pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus di kayu salib, yang menanggung hukuman dosa kita. Oleh karena itu kita diingatkan saat ini, sesulit dan sepahit apapun, mari kita serius memikirkan betapa mahal harga dosa yang ditebus oleh Juru Selamat kita itu. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus hendaknya hidup dengan penuh tanggung jawab. Atau dengan kata lain, mari kita mensyukuri pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan hidup kudus, dengan hidup tidak bercela, berdasarkan pengudusan yang dilakukan oleh Kristus. Karena jika kita bisa untuk melakukan itu, ada rasa syukur kita untuk merespon dengan menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita maknai saat ini pun dalam keberadaan hidup kita ini adalah karena Tuhan, yaitu karena Kristus yang menjadi korban penghapus dosa bagi kita, yang memampukan kita untuk terus menjalani hidup ini menjadi lebih baik, karena Dia menginginkan itu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin.